Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Aku akan mereview market hari ini, yaitu Senin 11 April 2022, dan memberikan pandangan atau pantauan watchlist saham yang bisa kita lirik atau kita persiapkan untuk besok di hari Selasa tanggal 12 April 2022. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda lonceng. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga tinggalkan komen kalian. Kita mulai dari melihat kondisi dari IHSG ya. Kita buka chart untuk composite. Nah, buat teman-teman kalau mau ngecek chart dari composite ini, teman-teman bisa buka di grup TSJN maupun bisa buka juga di botsaham.com. Teman-teman buka dengan segala macam chart, boleh cetar atau dengan chart yang lain. Nah, ini saya akan mencontohkan membuka dengan chart CPI ya, atau chart CPI namanya. Kita buka CPI, kemudian namanya composite. Nah, seperti ini. Untuk di chart CPI ini kita bisa melihat data ATH ya, data all time high. Cuma ini data all time high-nya nggak real time, jadi ini menggunakan data ATH yang sebelumnya. Nah, menunggu satu candle, jadi besok baru akan ada updatean ATH-nya, itu sudah ada yang terbaru. Nah, hari ini IHSG menembus rekor tertingginya yaitu ke 7.355. Hal ini juga karena didukung oleh hari ini adalah listing pertama dari saham Goto, Gojek Tokopedia. Happy cuan ya buat teman-teman yang sudah ikutan IPO Goto. Tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman teman-teman, terutama bagi yang baru mengikuti IPO pertama kali. Kalau kita lihat dari candlenya, ini berbentuk seperti palu kebalik ya, atau ini kita sebut sebagai hanging man. Kalau kita buka chart selama 1 jaman, nah di sini kelihatan yaitu di jam 9 pagi memang kondisi market itu sangat bullish, sangat optimis. Kemudian di jam-jam berikutnya ada penurunan sampai akhirnya ditutup di 7.200. Jadi dalam satu hari itu IHSG turun 0,1%. Nah, oke. Kemudian saham apa aja yang hari ini cukup ramai? Yang cukup ramai terutama di jam penutupan itu ada saham Goto. Ini ya, asing ini masuk 2,45 M di penutupan jam 15.00 sampai 15:15. Kemudian ada energi juga sebelumnya udah sempat turun dalam, kemudian di akhir penutupan itu asing masuk, dan di jam 14 juga pada saat market energinya ini turun drastis mendekati MA50 satu jamannya, asing juga mengakumulasi, dan di penutupan asing juga masih membeli saham energi ini. Kemudian ada Net TV juga terindikasi bahwa asing masih mengakumulasi terutama di jam penutupan ya. Lalu ada Becap, Degik, Yata. Jadi walaupun hari ini nggak jadi arah, tapi Yata masih tetap ramai ya. Kemudian di penutupan pun juga asing masih tetap melakukan akumulasi yaitu 0,1. Nah, di jam-jam sebelumnya asing melakukan pembelian lebih tinggi, kisaran dari 1,455 ini. Kita lihat apakah besok Yata akan lanjut. Harapannya sih lanjut dulu naik 3 tik, karena hari ini Yata itu masuk sebagai saham JJS. Nah, oke, selanjutnya yang cukup ramai hari ini itu ada Friend, lalu ada Mari, Befik, Buka, dan Behit. Nah, Behit juga ini masuk ke dalam JJS di sore hari juga.
Semoga besok Behit bisa ikutan terkerek sama seperti grupnya ya, IATA. Kita tunggu aja, semoga besok ada kabar baik dari Behit. Nah, untuk pantauan sendiri, kalau untuk Behit, ketika teman-teman masih belum punya di saham Behit dan misalkan besok masih ada pergerakan, Behit masih lanjut, nah teman-teman ini bisa buka untuk Behit. Resistennya itu ada di 63. Jadi kalau misalnya besok ini ngebreak dari angka 63, teman-teman bisa masuk di Behit ini. Target terdekat sih 67 ya harapannya. Tapi kalau teman-teman mau hold lebih panjang, dibawa swing, target berikutnya itu ada di 75. Di sini ya, di 75. Nah, kalau teman-teman mau pakai chart bulan, di sini juga kelihatan. Jadi saat ini sudah masuk sebagai small trend Behit, kemudian target yang terdekat itu 67 dan target berikutnya itu ada di 75 sampai dengan 79. Nah, kemudian saya di sini sudah menyaring untuk saham-saham yang mantul di support, kemudian juga ada saham yang sudah masuk ke sinyal cepot, contohnya RMKE. RMKE ini sudah masuk sebagai sinyal 2 di cepot, artinya sudah masuk ke MA20-nya. Cuma memang di hari ini RMKE ini masih belum terlalu bullish, masih malu-malu. Nah, RMKE sendiri membuat resisten di 444. Kalau kita mau coba masuk ke time frame pendeknya 1 jaman, nah ini dia 444, kemudian area bawahnya itu di 438. Nah, di sore hari juga RMKE ini ditutup di 438. RMKE ini juga adalah salah satu perusahaan di bidang batubara. Jadi karena memang harga batubara lagi naik, sentimennya lagi bagus, kalau misalkan teman-teman masih portonya masih sedikit untuk saham-saham batubara dan pengen mengoleksi saham yang lain, mungkin boleh juga dilirik untuk RMKE ini. Nah, dari segi kepemilikan asingnya, untuk RMKE ini sebelumnya sempat asing jualan ya di RMKE ini, kemudian baru 2 hari terakhir ini ada asing masuk. Nah, ini juga dari segi ADX-nya hari ini baru mau mulai nge-cross. Nah, kalau misalkan besok bisa ngebreak dari 444 itu akan sangat bagus. Teman-teman boleh masuk di RMKE. Untuk stop lossnya sendiri boleh di 436 atau agak ke bawahan dikit di bawah MA20-nya. Jadi biarkan ada ruangan sehingga kita nggak kena stop loss pas banget pada saat di pantulan. Nah, kemudian untuk take profitnya atau area targetnya itu bisa ke area yang ini, yang Darvas atas ini, yang ini ya, yaitu di sekitar 490-an ya, 490. Nah, di sini teman-teman bisa pakai bulan karena di sini udah ada level-levelnya. Kalau untuk hari ini dengan menggunakan bulan ini baru masuk sebagai spekulatif buy ya, spekulatif buy. Jadi mulai ada ancang-ancang nih untuk kita masuk ke RMKE ini. Nah, kemudian dari cetar ini saya ngelihat ada nasi. Untuk di bulan juga kemarin itu sudah sempat masuk sebagai swing spekulatif buy ya. Nah, di sini di cetar belum masuk sinyal, tetapi sudah mantul di area fraktal bawahnya. Asing baru masuk nih ke nasi, jadi belum terlalu banyak. Cuma nih kalau teman-teman mau spekulatif buy, jadi yang dimaksud dengan spekulatif buy itu kita masuk hanya sebagai kayak tips sendal gitu loh, jadi jangan terlalu banyak. Nah, nanti ketika sudah masuk ke MA yang lebih stabil, misalkan MA20, itu boleh teman-teman tambahkan lagi
lotnya. Jadi untuk sekarang misalkan teman-teman masuk seperempatnya dulu dari alokasi modal kalau teman-teman ingin masuk ke sebuah saham. Lalu target yang terdekatnya itu di 400 untuk nasi. Sementara untuk saham kesehatan atau farmasi itu ada KLBF. Nah, ini KLBF baru aja mantul. Sebelumnya juga 2 hari yang lalu juga sempat menyentuh support terbawahnya di 1550 hari ini juga, dan selama beberapa hari itu juga KLBF udah diakumulasi asing. Bahkan di setiap penutupan itu ada gap down dan ada asing masuk. Cuma nggak tahu kenapa ini sekarang KLBF kayak masih dibikin di bawah dulu, kayak belum mau jalan. Nah, kalau teman-teman sabar, emang KLBF ini gerakannya nggak lincah. Tetapi kalau teman-teman ingin swing, ini salah satu saham farmasi yang boleh teman-teman pertimbangkan. Nah, untuk targetnya sendiri yang terdekat itu ke MA20-nya ya, sekitar 1600-an, atau bisa juga menggunakan ini area Darvas box yang tengah 1620, kemudian MA20-nya 1630 ya, 1630. Selanjutnya ada MMLP. Nah, MMLP ini rebound dari MA20. Oh, belum. MMLP ini baru aja rebound dari garis yang bawah ini, Darvas box yang bawah. Jadi ini kita anggap ini sebagai support terdekatnya. Nah, sebenarnya MMLP ini masih ada peluang untuk turun lebih dalam lagi sih ke 578, tapi kita kan nggak pernah tahu. Nah, ini jadikan sebagai pantauan dulu kan, sebagai watchlist. Jadi kalau misalkan besok di hari Senin ini bisa masuk lagi ke area 630-nya, ini akan ada potensi atau peluang untuk lanjut lagi mencoba retest resisten sebelumnya, yaitu di 675. Hari ini pun asing net buy ya, sekitar 315 M di MMLP ini. Nah, kemudian ada ACES dan BNGA. S Hardware ya. S Hardware ini baru koreksi, kemudian mencoba mantul atau mencoba rebound di supportnya di garis Darvas yang bawah ya, garis Darvas box yang paling bawah. Bukan yang paling bawah, yang tengah ini, yang tengah. Kemudian juga mencoba untuk rebound dari MA20-nya. Nah, kalau misalkan besok ACES ini dead cross turun ke bawah dari MA20, maka abaikan aja, skip aja. Tetapi kalau besok ini ada pantulan, jadi misalkan membentuk low menyentuh di 1040 kemudian naik dan masuk lagi ke MA8-nya, nah itu boleh teman-teman masuk di S Hardware. Nah, biasanya menjelang momen hari raya itu S Hardware biasanya cukup bullish ya sahamnya. Oke, saat ini masih koreksi dulu. MNCN, nah hari ini kan grup MNC udah terbang, cuma MNCN sama BABP ya belum ya. Nah, ini MNCN hari ini masih koreksi. Sayangnya MNCN tidak didukung oleh net buy asing. Jadi kalau teman-teman mau memantau MNCN, tunggu dulu sampai ke atas 965 atau 970. Untuk target agak panjangnya itu di 1020. Oke, ini adalah saham-saham yang lain. Silahkan teman-teman cek masing-masing di chart di bot saham.
saya play pelan-pelan ya. Jadi ada yang nggak saya warnain itu dirasa agak kurang potensial. Nah, sementara yang diwarnai itu sudah lebih potensial dibanding dengan yang tidak diwarnain. Nah, kemudian yang warna abu-abu ini masih kurang menarik. Bell dan Jaya saya keluarkan dari screeningan. Begitu juga dengan Friend. Nah, untuk watchlist ini saya dapatkan dari rumusan ya yang saya masukkan sendiri di sini. Jadi nggak semua apa yang dikeluarkan dari hasil rumusan ini itu bagus. Jadi tetap kita harus menyaring ulang, kemudian tunggu besok market bereaksi seperti apa. Tujuan dari kita membuat watchlist itu supaya besok kita itu nggak bingung. Jadi minimal kita sudah punya 5 atau sampai dengan 7 gambaran saham apa aja sih yang ingin kita pantau. Saran saya kalau buat pemula, buat watchlist itu 5, kemudian decision dari real time sinyal yang masuk itu juga 5. Jadi ada 10 saham pantauan sehari. Kalau misalkan lebih dari itu, khawatirnya nanti teman-teman bingung dan tidak bisa mengambil decision atau mengambil keputusan untuk membeli. Oke, itu saja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Besok kalau misalkan saya bisa mengatur waktu, saya akan membuatkan lagi saham pantauan untuk di hari Rabu. Nah, semoga videonya bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.